Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Teori Akuntansi ingin menjelaskan tentang pengungkapan laporan keuangan. Selanjutnya, yang beranggotakan yang pertama ada Elwita Susantri Nehe dengan NIM 632000286. Yang kedua ada Intan Nur Aini dengan NIM 632000216. Yang ketiga ada Rarasati Maharani Kembuan dengan NIM 632000222. Yang terakhir ada Siva Fauziah dengan NIM 632000331. Selanjutnya, saya, Rarasati Maharani, ingin menjelaskan tentang pengertian pengungkapan. Pengungkapan dalam laporan keuangan adalah bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki atas laporan keuangan, dan laporan pelengkap lainnya. Selanjutnya, ada pengertian pengungkapan menurut para ahli. Yang pertama ada Evans, yaitu menyampaikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang terkait dengan laporan keuangan. Yang kedua, menurut Hendriksen, yaitu penyediaan jumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal dalam pasar modal yang efisien. Yang terakhir, menurut Nuswandari, yaitu informasi yang disediakan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien dengan tujuan memberikan informasi yang dirasa perlu disampaikan untuk memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan untuk mencapai tujuan dari pelaporan keuangan. Selanjutnya, ada tujuan pengungkapan. Pengungkapan atau disclosure memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menjelaskan item-item yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan bagi item-item tersebut. Selain pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan, menjelaskan item-item yang diakui dan menyediakan pengukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut. Yang ketiga, untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai risiko dan potensial dari item-item yang diakui dan tidak diakui. Yang keempat, ada memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam satu. Yang terakhir, memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa depan. Selanjutnya ada fungsi pengungkapan. Pengungkapan atau disclosure berfungsi untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Adapun fungsi khusus dari pengungkapan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melindungi atau protektif. Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu post statement keuangan. Yang kedua ada informatif. Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Yang ketiga ada kebutuhan khusus atau diferensial.
Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis pengungkapan. 1. Mandat disclosure atau pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pengungkapan wajib untuk mencegah memakai laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Yang kedua ada voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela. Butir-butir pengungkapan yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunanya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep pengungkapan. Di sini ada 3 konsep. Yang pertama, educate disclosure atau pengungkapan cukup, yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Kedua, fair disclosure atau pengungkapan wajar. Tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Dan yang ketiga, full disclosure atau pengungkapan penuh. Pengungkapan ini mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang luas pengungkapan. Luas pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Disebut dengan tingkat pengungkapan. Ada 3 pengungkapan yang dilakukan perusahaan, yaitu adequate disclosure, pengungkapan cukup, yaitu proses yang sering digunakan. Konsep yang sering digunakan yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku sehingga angka-angka yang disajikan dapat diimplementasikan dengan benar oleh investor. Yang kedua, fair disclosure, pengungkapan wajar. Fair disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Yang ketiga, full disclosure, pengungkapan penuh. Full disclosure menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang dapat secara relevan. Next. Sifat pengungkapan. Sifat pengungkapan yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela, pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawasan. Sebaliknya, pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawasan. Baik, selanjutnya ada metode pengungkapan. Yang pertama ada post statement, laporan keuangan. Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statement keuangan dalam bentuk pos atau elemen statement keuangan. Yang kedua, ada penjelasan dalam kurung. Metode akuntansi, makna suatu istilah, penilaian alternatif, dan acuan merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Yang ketiga, ada metode akuntansi. Yang keempat ada istilah teknis, istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, laporan, judul, atau subjudul. Yang berikutnya ada lampiran, laporan keuangan utama dapat dipandang seperti ringkasan eksekutif dalam pelaporan manajemen. Rincian statement, tambahan, daftar rincian, atau semacamnya dapat disajikan dengan lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah
dengan laporan keuangan utama. Yang berikutnya ada catatan dalam laporan auditor. Selanjutnya, pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC nomor 1 yaitu yang pertama, pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan yang berupa secara rasional. Yang kedua ada pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. Yang keempat, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. Yang kelima, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman, dan pembayaran kembali pinjaman, transaksi modal, termasuk dividen kas, dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. Yang keenam, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atau pemegang saham atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Dan yang terakhir, ada pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.